Salah satu kelicikan kaum-kaum topel ini bertalabus atau berbunglon ria. Ya seperti kejadian yang terjadi di daerah Nganjuk, saudara-saudaraku. Ada seorang kabib yang di situ itu di pamfletnya itu berganti nama Gus Ali bin Hasan Baharun. Untuk mengisi sebuah acara 17-an. Akhirnya ketahuan oleh saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami, dan panitianya didatangi untuk menghadirkan orang lain selain kabib. Ya logikanya sederhana, ngapain memberi panggung kepada orang-orang yang tukang dobel. Intinya seperti itu kan. Ngaku cucu Nabi tapi tidak bisa buktikan dan terkenal licik gitu loh. Terkenal licik. Ya buktinya kelicikan mereka itu ketika banyak penolakan-penolakan di mana-mana. Mereka tidak pernah nge-share atau nge-share jadwalnya itu mendadak. Ini salah satu kelicikan mereka biar tidak terdeteksi atau bagaimana. Dan banyak dari kelompok ini yang dulu pede sekali mengaku sebagai cucu Nabi, Al-Habib gelarnya. Tiba-tiba hari ini berubah, ada yang bertalabus atau berbunglon menjadi Mustad, ada yang Gus, padahal kita semua tahu namanya Gus itu kan putra kiai. Nah ini Gus Ali bin Hasan Baharun ini putra kiai siapa? Ini kan nggak jelas juga sih. Nah ini loh, bagi yang berpikiran kritis tentu bisa menjangkau. Ini salah satu strategi mereka untuk mengelabui umat. Ya. Dan ini semakin menguatkan gitu. Masa cucu Nabi kok seperti ini? Kalau memang mereka itu yakin, hakul yakin ya bahwa Al-Habib itu cucu Nabi, kenapa mesti ganti Gus atau Ustadz atau yang lainnya untuk mengelabui umat? Ya tetap dalam posisi awal kan, seharusnya begitu, menurut kami seperti itu kan. Tapi faktanya lain. Akhirnya ketahuan kan, seperti kasus yang terjadi di Nganjuk ini. Akhirnya saudara-saudara kami ini mendatangi panitianya, terus bikin surat pernyataan untuk mengganti penceramah yang lain. Masa tukang dobel kok dikasih panggung? Ya paling isinya dobel dan dobel, mengumpulkan golongan mereka saja, terus mendistorsi sejarah, katanya yang berjasa besar adalah golongan mereka. Ini kan sangat berbahaya gitu loh. Coba kalau mereka itu, kalau ceramah ya ceramah saja, amar ma'ruf nahi mungkar, seputaran itulah, menyampaikan kebenaran dan melarang kebatilan. Kan enak, isinya dongeng tentang leluhur mereka yang begitu luar biasa dan biasa di luar. Ya akhirnya ketahuan kan, akhirnya rugi sendiri, malu sendiri kan. Tapi entahlah, seakan-akan gerombolan ini nggak punya urat malu gitu loh. Dengan sanad Kiai Imaduddin, tegakkan fakta verifikasi nasab ini. Ini komando dari Banten, atas nama kebenaran kami berani. Silsilah Nabi bukan dongeng lisan, dengan bukti nyata kami lawan. Kalian Nganjuk 12 Maret 1968, alamat RT 1 RW 4 Desa Gandu, Kecamatan Bogor, Kabupaten Nganjuk. Selanjutnya disebut pihak pertama. Nama Eko Susanto Esos SH, alamat Jalan Wilis 2 nomor 54, Lingkungan Jaraan, Kelurahan Karamat, Kabupaten Nganjuk. Jabatan Divisi Hukum PBILS Kabupaten Nganjuk. Selanjutnya disebut pihak kedua, bahwa hari ini Jumat 14 Agustus 2026, pihak pertama panitia pengajian dan sholawat di Desa Gandu, Kecamatan Bogor, telah melaksanakan kesepakatan damai dengan PBILS Kabupaten Nganjuk, diantaranya sebagai berikut. 1. Pihak pertama dan kedua sepakat pengajian tetap dilaksanakan pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2026
Kedua, bahwa pihak pertama dan kedua sepakat bahwa Habib Ali bin Hasan Harun tidak akan berceramah dalam pengajian dan sholawat tersebut. Tiga, bahwa pihak pertama dan kedua bersepakat pihak pertama akan pihak pertama akan mengganti penceramah selain dari Habib Ali bin Hasan Harun. Empat, bahwa pihak pertama dan kedua tidak menyampaikan syair lagu yang menyinggung jamaah Nahdlatul Ulama. Demikian surat kesepakatan ini dibuat oleh pihak pertama dan kedua tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Dan apabila berita kesepakatan ini tidak ditepati atau ingkar janji, maka pihak pertama dan pihak kedua siap diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Amin. Bogor 14 Agustus 2026, pihak pertama Sunario, pihak kedua Eko Susanto SOSH mengetahui Sekretaris DPD PWS Kabupaten Nganjuk Asmi Jalda Syaima, Dewan Kesepuan DPD PWS Kabupaten Nganjuk Slamet Aryadi, saksi-saksi 1 Supriyono, saksi 2 Purwito, Ketua Laskar Sabila DPD Kabupaten Nganjuk Zainal Muslim. Demikian Pak. Mungkin ada untuk terkait isinya, isi dari Kita semua sudah mendengarkan ya. Akhirnya panitia setelah didatangi oleh sahabat-sahabat kami dari Nganjuk ini, akhirnya ada kesepakatan tidak akan mengundang Habib lagi. Nah, ketahuan kan, sekalipun mereka mengganti gelarnya yang tadinya Habib terus menjadi Gus atau Kiai atau Ustadz lah, kan banyak kita menemukan pamflet yang bertebaran seperti itu. Ini salah satu strategi mereka untuk mengelabui biar umat ini dibodohi terus. Iya kan? Dibodohi terus. Tujuan mereka itu bukan mencerdaskan, tapi pembodohan. Kami yakin saudara-saudara kami ada di Nganjuk ini bukan menolak pengajiannya, sholawatannya, tapi yang ngisi ini. Qaidahnya jelas. Idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadirisa. Ketika kita menyerahkan suatu urusan perkara kepada yang bukan ahlinya, tunggu bom waktu akan kehancuran perkara tersebut. Apalagi ini perkara urusan agama. Iya. Mana mungkin kita rela ridho menyerahkan urusan agama kita kepada orang-orang yang bukan ahlinya, ya remo, ya muncullah kaum tokbar takbir, ya dikit-dikit takbir, wah. Karena apa? Input ilmu di dalam otaknya itu tidak ada, di dalam otaknya itu tidak ada mukobalah ilmu. Wah, dikit-dikit ya kayak kompor meleduk itu. Nah, persoalan yang sederhana, polemik nasab ini bergulir. Ini karena percikan, karena statement dari mereka yang terlalu semangat mengunggulkan golongan mereka. Saking semangatnya mengunggulkan golongan mereka, mereka mentahkir, menghina kepada golongan yang lain. Ya termasuk mengatakan Duriyah Wali Songo dari jalur ayah putus. Ini penghinaan gitu loh. Memangnya Wali Songo itu mandul gitu loh. Padahal Duriyah Wali Songo itu banyak, bertebaran, dikatakan mandul, tidak punya keturunan. Ini kan menyakitkan, ini penghinaan. Lalu ketika umat ini sudah tercelahkan, tersadarkan, terus muncul sebuah pertanyaan, buktinya mana inti ngaku cucu Nabi? Kalau memang nasab mereka itu sahih, terus dalil pengakuan mereka itu thikoh, kredibel, didukung dari referensi kitab-kitab nasab yang muktabaroh ya, yang menjadi acuan ahli nasab dunia, seharusnya sangat mudah dong. Oke lah, hari ini sudah ada kemajuan ilmu DNA, ya sudah, tunjukkan saja haplogrup kalian itu, darah kalian itu menuju kemana gitu. Jangan sampai pengakuan kalian sebagai cucu Nabi, tapi darah kalian itu nggak jelas kemana-mana, tidak terkonfirmasi sebagai cucu Nabi. Ini kan aneh. Nah, itulah kejadian yang terjadi di Nganjuk, saudara-saudaraku. Niatnya itu mau mengelabui umat, tapi akhirnya ketahuan. Habib ya,
tiba-tiba berubah namanya menjadi Gus. Pertanyaannya, ini anak kiai siapa ini kok tiba-tiba menjadi Gus? Ini kan aneh. Nah, ini bukan hal yang mengagetkan, ini bukan hal yang baru. Seringkali mereka berpola seperti bunglon kan, ya, untuk mengelabui umat, untuk membodohi umat. Tentu bagi yang berpikiran kritis tidak akanlah, sudahlah, pengalaman itu dulu kita jadikan iktibar ya, untuk mewaspadai gerakan-gerakan kaum-kaum tobol ini. Melawan arus mencari kebenaran hakiki, takkan goyah oleh narasi palsu ini. Satukan garis jalur